Sobat Humas, hari ini kita berkunjung ke peternakan ayam potong yang dimiliki oleh Bapak Suntawi. Kita perkenalkan Bapak Suntawi. Monggo Pak. Terima kasih Bu Dewi. Kenalkan, nama saya Suntawi. Kebetulan saya anggota polisi. Pangkat saya Ajun Komisaris Polisi. Dan permainan saya di luar jam dinas adalah peternakan ayam. Permainannya ayam ya Pak. Ya. Kalau kita mainan di rumah beda Pak. Oh begitu ya Bu. Ibu rumah tangga. Siap. Pak Suntawi, saya mau nanya nih, sudah berapa lama menjalankan usaha ternak ayam potong ini? Alhamdulillah Ibu, kalau diceritakan dari awal, saya mulai ternak ayam dari tahun 1997. 97 saya baru jadi 3 tahun jadi polisi. Siap. Kemudian untuk yang model close house ini baru di awal 2019. Kandang ini saya buat 2018 akhir, bulan Desember. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk buat kandang ini? Saya malu Ibu karena tidak mungkin seorang anggota polisi punya uang sebanyak itu. Akan tetapi kami kepengen berusaha sehingga kami berusaha dan berusaha. Akhirnya ada kawan dan bank yang percaya dengan saya. Sehingga saya terkumpul modal ya kurang lebih antara 3,5 M. Wow. Mungkin bagi para pemirsa ya, para teman-teman di sana, mikir 3M itu luar biasa besarnya Ibu. Luar biasa. Tetapi karena dipercaya, jadi kami mengajukan di bank, akhirnya cair, dan alhamdulillah dibantu oleh kawan saya, karena di bank saya hanya cair 1,5 M. Kemudian yang lain dibantu oleh kawan saya, juga ambil dari bank pula, tapi saya dibantu. Sehingga terwujudlah kandang seluas ini, lebarnya 12 meter, panjangnya 124 meter. 124 meter. Siap. Wow. 3 lantai, Bu. Ini yang kita di sini lantai 3. Isinya 18.000 ekor, lantai 2 juga 18.000 ekor, lantai 1 juga 18.000 ekor. Jadi total 54.000. 54.000. Ada trik-trik kah membangun kandangnya? Kalau trik itu adalah ilmu otodidak dan ilmu yang saya dapatkan dari kawan-kawan peternak yang lain, sehingga berkembang ilmu itu, Ibu. Berarti gabung di komunitas? Saya tidak gabung di komunitas, tetapi saya sering bergabung dengan kawan-kawan peternak, sehingga perkembangan itu kami ikuti. Dulu saya manual, kandang di sebelah sana itu ada kandang manual, 4 kandang roboh sudah. Yang di lokasi dekat dengan lokasi pengerukan juga terkena air banjir sehingga tenggelam. Sehingga saya berpikir untuk mengurangi dampak lingkungan, bahkan nyaris tidak ada dampak, ini saya putuskan membuat kandang close seperti ini. Close. Ya. Kalau kita tahu ya, amdal dari peternakan ayam itu kan pasti kotoran ya. Iya. Masyarakat sekitar bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah kalau dulu masalah amdal kotoran memang agak menyengat ke samping, kanan kiri. Tapi sekarang alhamdulillah tidak, karena tidak ada pori-pori udara yang keluar. Oh, karena ini ditutup karena tertutup rapat. Sehingga hanya ditarik oleh blower di belakang sana, menariknya ada dari sel deck sana itu inlet, akhirnya keluar ke sana dan di sana itu ada curah dan ada pepohonan yang bisa memfilter daripada bau tersebut. Ya. Ini kalau konsepnya ketutup ini pasti panas. Ya, tetapi justru dengan tertutup ini kebutuhan ayam baik itu suhu, oksigen maupun kelembapan terpenuhi. Karena kami memainkan dari panel. Panel listrik ada di luar Ibu. Iya. Dan itu kita nyetelnya ada yang pakai timer. Timer itu bisa mati bisa hidup sekian detik, hidup sekian detik, mati. Kemudian ada yang loss kalau sudah gede, karena ini masih perlu penghangat, jadi kami main timer untuk menghidupkan blower secara otomatis di sana. Oke, nah ini ayamnya umur berapa ini Pak Suntawi? Ini
masih DOC baru umur 1 hari. 1 hari? Iya, baru umur 1 hari. Dari menetas? Dari tetasan dibawa ke sini kurang lebih 2 jam, kemudian sampai sekarang terhitung 2 hari dari bongkar box. Perawatannya sulit enggak? Luar biasa. Ilmu saya semua transfer kepada ABK. ABK itu anak buah kandang, dan Pak Yanto itu orang yang saya percaya di sini, memainkan panel dan sebagainya, sehingga dia tahu kebutuhan ayam. Iya. Dari 18.000 yang kemarin datang nih, Iya. baru 1 hari ya, Iya. sudah terjadi penyusutan nggak? Penyusutan itu mati ya, Bu? Ya? Iya. Iya. Karena ini makhluk hidup ya, Bu. Jadi walaupun di breeding sana itu sudah di-grading, sudah Diseleksi. diseleksi, tetap saja masih ada yang terlewati. Jadi sampai sekarang kematian alhamdulillah nggak ada 1%. Sekitar 10 ekor saja 10 kematian. ekor. Iya. Penyebabnya mungkin bisa tahu? Penyebab kematian ini pertama bisa jadi karena gen waktu seleksi itu sebenarnya harus diisolasi, dibuang, tetapi mungkin masih kena. Iya. Kadang rata-rata ini dia kakinya kering. Kalau ini kan bagus nih, bening. Kaki kering. Kemudian kalau kaki kering identik itu koli. Sehingga kadang di sini ini kuning telurnya masih ada. Oh, nempel. Nempel. Itu yang menyebabkan dia nggak bisa hidup. Nanti akan koli dia. Penyakit koli. Menular? Ya bisa menular dengan yang lain. Iya. Berarti harus tanggap ya, Iya. ABK-nya. Betul. Kira-kira ada yang lesu, langsung Iya. diseleksi lagi. Jadi setiap hari grading. Oh, gitu. Mereka setiap hari itu mengambil yang sekiranya tidak hidup. Ya, yang Atau udah mulai hidup lesu-lesu tetapi gitu. kerdil. Atau terinfeksi penyakit. Gitu. Tempat gradingnya, isolasinya di sana itu, di ujung. Itu ada Iya. alatnya atau ada apa? Bukan, secara manual kita masukkan ke keranjang, Hah? dari keranjang kita tarik, ini kan kereta nih, Iya. kita dorong ke sana, saya taruh di sana. Kenapa harus di sana? Karena blower itu kan narik angin dari depan ke belakang. Sehingga kalau ada penyakit, penyakitnya di belakang, bukan di depan gitu. Iya. Terhembus ya. Iya, betul. Selanjutnya Pak Suntawi, saya mau nanya nih. Iya, Bu Dewi. Jadi peternak itu apakah mengganggu kegiatan Bapak sebagai anggota Polri? Terima kasih, Bu. Bu Dewi, luar biasa pertanyaannya. Memang kalau saya sebagai peternak, itu pasti mengganggu. Tapi karena saya menggunakan manajemen, jadi saya tidak merasa terganggu. Bahkan saya tinggal ke Aceh, 1 rotasi, sebelum tsunami sampai selesai tsunami, saya sudah beternak. Oh, sudah, Tetap berjalan. Ya, dari Iya. 97 ya. Iya. Mengapa? Karena ilmu saya ini saya terapkan pada anak buah saya. Ada kepala kandang, kemudian ada ABK yang lain, sehingga mereka sudah tahu dia sebagai apa, berbuat apa. Bahkan pernah 1 rotasi panen, saya nggak pernah ke kandang. Iya, mereka ini jarang ketemu saya. Dari baru taruh Iya, sampai panen. sampai panen. Belum pernah tidak ke Pernah kandang. tidak ke kandang sama sekali. Berarti SOP-nya berjalan. Alhamdulillah Ibu, SOP pertama kali saya WA. SOP hari ini begini. Akhirnya mereka paham. Paham, kemudian sudah tahu saya harus bagaimana. Pemekarannya, sekarang nih, tadi kan tidak hidup nih kompor. Sekarang Iya. bisa nyala, nggak usah disuruh. Oh iya, Ya, ada ini apinya ya? Iya, untuk pemanas. Karena apa? Karena mereka udah tahu SOP-nya, udah tahu harus bagaimana gitu. Jam berapa harus dipanaskan? Tidak harus jam, Oh, tetapi suhu. Oh, Suhu ya. Hujan pengaruh? Hujan itu pengaruh tapi nggak signifikan karena kita pakai close, ada di dalam. Oh, ini kandang yang kedua ya Pak? Lantai 2 Ibu. Lantai 2, Iya. oh iya, lantai 2. Iya. Karena 1 kandang 3 3 lantai, betul. Ini umur berapa ini Pak? Yang ini umur 5 hari Bu. 5 hari. 5 hari. Main udah gede-gede ya Pak ya? Iya.
Bu bisa nangkap? Nggak bisa. Ya. Lebih Ya. besar daripada yang tadi. Ya, yang tadi baru umur 1 hari. 1 hari, ini 6 hari. Pak Suntawi, Ya, Ibu. usaha ini dijalankan dari tahun 1997. Ya. Bagaimana kok bisa terus istiqomah menjalankan usaha ini sampai dengan 2024? Iya. Tidak terbayang, Ibu. Karena waktu itu memang saya senang dengan ternak. Sehingga saya memulai ternak, tidak di sini kandang saya, mulai ternak itu 100 ekor, 200 ekor, Dari 100 ekor. 100 ekor, 200 ekor, sampai 500 ekor. Begitu 500 ekor, saya pelihara 1 tahun, 2 tahun kok trial ini. Kok untung dan untung. Akhirnya saya buat kandang yang agak gede. Nah, kemudian ya alhamdulillah tetap aja untung. Tetapi kadang ada permasalahan. Contoh, ada flu burung sehingga ayam nggak laku. Kemudian kemarin juga demikian. Nah, saya tetap termotivasi. Kenapa? Waktu itu saya mulai ternak adalah transisi masa apa? Masa ini? Bukan, yang harga mulai gonjang-ganjing itu apa dulu? Dengan adanya semua pengusaha banyak yang rugi, Bu, akhirnya saya justru malah terpacu untuk berjuang. Alhamdulillah, dengan manajemen yang benar, akhirnya ada keuntungan. Selanjutnya, kenapa saya istiqomah sampai sekarang? Ternyata anak-anak saya udah gede. Ternyata membutuhkan uang banyak untuk sekolah. Nah, gaji yang saya terima bukan tidak cukup untuk hidup. Tetapi semua orang tahulah bagaimana perkembangan anak sekolah di kedokteran. Kemudian yang satu kuliah di UPN, yang satu mondok. Ini perlu uang yang tidak sedikit, sehingga saya harus mandiri. Akhirnya ini terpacu terus, sampai saya kepengen mengembangkan seperti ini, menghilangkan AMDAL, sampai saya cari pinjaman, membuat kandang seperti ini. Alhamdulillah. Ini Pak Suntawi, Iya. kita tahu sekarang harga bahan pokok drastis Luar biasa. meningkat Iya. ya. Ada nggak pengaruhnya untuk pakan sendiri ayam? Sangat berpengaruh, Ibu. Luar biasa. Pakan ini dulu satu sak isi 50 kilo. 50 kilo? Iya, tahun 97 itu masih 20.000 rupiah. Sekarang ini sudah 500 juta. Sekarang sudah 9.800 per kilo. Per kilo. Iya, variatif lah. Ada yang 9.000 dan seterusnya, tergantung kualitas pakan. Dan pakan ini terbagi 3, BR0, BR1, MBR0, MBR1, kemudian pellet atau finisher. Jadi pakan ini kalau dikalkulasi rata-rata 9.500 per kilo. Ngaruhnya terhadap usaha bagaimana nih? Pakan Sangat berpengaruh sekali, harga DOC juga demikian, kemarin 4.500, sekarang harus mencapai 9.000. Oh. Jadi kalau kemarin itu BIP, break even point itu ketemu 18.000, ini besok panen bisa jadi ketemu 20.500. Kalau ketemu 20.500, saya harus, harga pasar harus di atasnya itu. Ya. Kalau di bawah 20.500 berarti saya rugi. rugi dong. Rugi dong, ya ini. Tapi alhamdulillah kita nggak bisa menghitung setiap panen. Oke. 1 tahun baru kita hitung untung atau rugi. Kemudian tahun berikutnya, kalau tahun ini rugi, mungkin tahun berikutnya Allah memberikan keuntungan. Jadi ada puasa dari raya. Ini Pak Suntawi, AMDAL atau limbah dari ayam ini bagaimana? Kalau ternak ayam, Bu, semuanya bisa jadi uang dan semuanya bisa jadi limbah. Karena ayam mati pun jadi limbah. Kemudian kotorannya ini juga jadi limbah. Tetapi kami harus berpikir kreatif. Contoh ayam mati, saya dulu punya kolam lele, saya masak, saya berikan lele saya. Sekarang tidak, akhirnya diambil kawan saya yang punya lele. Ayam yang mati. Ayam yang mati. Kemudian, tapi saya harus selektif, jangan sampai digunakan ayam tiren. Oh ya.
Dia ambil ke saya harus ada kontrak tanda tangan, tapi gratis. Perjanjian. Perjanjian, iya. Ada hitam di atas putih, saya berikan. Termasuk juga ini kotoran, ini masih bagus, nanti panen. Saya pernah 2 tahun tidak pernah saya ganti. Saya menggunakan fermentasi, jadi menggunakan probiotik. Jadi selama 2 tahun itu tidak saya tidak saya ganti. Tapi bagus, karena kita menggunakan pola yang bagus itu mengurangi biaya operasional. 2 tahun sekali baru 2 tahun diganti. baru saya ambil. Nah, dedak ya, masih sekem. Sekam. Kulit daripada Padi. beras, ya. Padi kulitnya beras. Tapi kan beli juga ya Pak. Ini saya beli sekarang 1 sak yang besar itu antara 15 sampai 20.000, tetapi yang sak pakan itu hanya 10.000. Ya. Nah, ini limbahnya nanti setelah dia panen, saya punya pihak ketiga, teman yang membutuhkan digunakan untuk pupuk di daerah Bromo sana itu, pupuk tanaman. Kemudian digunakan pula untuk membakar batu bata. Ini saya berikan cuma-cuma Bu, gratis. Oh, Masya Allah. Barokah loh Pak. Amin ya Allah, amin. Oke, Pak Iya, Sentawi, harapan ke depan Bapak terhadap usaha ternak ayam potong. Harapan ini bermacam-macam Ibu. Kalau harapan saya yang jelas kepingin ada keuntungan dari ternak, hutang semuanya lunas, alhamdulillah tinggal 50% ke bawah hutang saya. Hutang selesai, anak juga tuntas dari hasil usaha saya membantu daripada ekonomi saya dan keluarga. Kemudian harapan pula kepada pemerintah supaya menstabilkan harga. Iya. Semua baik bahan baku maupun hasil produksi. Sehingga kami tidak merasa rugi. Kami ini bukan saya sendiri, termasuk teman-teman peternak yang lain. Ini kita tahu kan Pak, harga ayam di pasaran itu bagi ibu-ibu ya, naiknya drastis. Luar biasa Ibu. Iya. Aduh Pak Suntawi, kayaknya Iya, Bu. ilmunya walaupun sebentar, Iya. tapi adalah menginspirasi nanti teman-teman yang pengen usaha ya. Siap Bu. Nah, bagi teman-teman nih, Sobat Humas, yang pengen usaha ternak ayam potong, silakan menghubungi Bapak Suntawi yang berdinas di Pusdik Watu Kose. Terima kasih Pak. Siap Ibu, Semoga terima kasih. sukses terus. Amin. Barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.